Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar Mujadi Siregar, NPM 2014-0147. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Model Belajar dan Pembelajaran. Model pembelajaran, pengertian, ciri, jenis, dan macam contoh. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupannya. Definisi di atas senada dengan pendapat Subrihatiningrum 2003 halaman 145 yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan proses pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Untuk memperkuat kesahihan pengertian model pembelajaran, berikut ini adalah beberapa pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Trianto. Menurut Trianto 2015 halaman 51, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Saifuddin dan Berdiati. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Sukmadinata dan Xiaodi. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Atau Sukmadinata dan Xiaodi 2012 halaman 151. Joyce dan Weil dalam Rusman 2018 halaman 144 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terlihat adanya kesamaan ciri khusus yang menyelubungi semua pengertian model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola atau rencana yang sistematis. Untuk memastikan keberadaan ciri tersebut, maka berikut adalah ciri khusus karakteristik yang dimiliki model pembelajaran jika dibandingkan dengan ilmu pelaksanaan dan perancangan pembelajaran lain. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun 2016 halaman 7-8, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain:
Model pembelajaran merupakan rasional, teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar atau 2014 halaman 58, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. Berdasarkan teori pendidik dan teori belajar tertentu, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas, memiliki perangkat bagian model, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto 2015 halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Ihwal, sifat dan materi yang dilakukan tersebut, yang dibelajarkan tersebut. Model pembelajaran juga dapat dikategorikan berdasarkan beberapa jenis yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jenis model pembelajaran menurut Joyce dan Weil dalam buku Subrihadiningrum 2013 halaman 186, model-model mengajar atau pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Informasi processing dalam processing model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengelolaan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pembelajaran masalah yang disajikan oleh guru. Tugas siswa adalah memecahkan masalah-masalah tersebut. Model ini menerapkan teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Ada tujuan model yang termasuk dalam rumpun ini, yakni sebagai berikut. Inductive thinking model atau model berpikir induktif yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Inquiry training model atau model pelatihan inquiry atau penyingkapan atau penyelidikan yang dikembangkan oleh Richard Schuckman. Scientific inquiry atau penyelidikan ilmiah yang dikembangkan oleh Joseph J. Schwab. Konsep attainment atau pencapaian konsep oleh Jerome Bruner. Cognitive growth atau pertumbuhan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Advanced Organizer Model atau model pengatur atau penyelenggaraan tingkat lanjut oleh David Ausubel. Memori atau daya ingat oleh Harry
Lorraine, personal model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model pengajaran dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model-model mengajar dalam rumpun ini sesuai dengan paradigma student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Social interaction model atau model interaksi sosial. Rumpun model mengajar social interaction model menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Behavioral model atau model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku siswa, pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, perubahan yang terjadi harus dapat diamati sehingga guru dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dan dapat diamati dalam upaya evaluasi perkembangan peserta didiknya. Macam-macam model pembelajaran. Menurut Hamdayama 2016 halaman 132 sampai 182. Macam-macam model pembelajaran adalah sebagai berikut. Model pembelajaran inquiry. Model inquiry atau inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analisis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model pengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual yang membuatnya khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yakni sebagai berikut. Konstruktivisme mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Inquiry didasarkan pada penyingkapan, penyelidikan atau pencairan, dan penelusuran. Bertanya sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Modeling dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Refleksi, proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Model pembelajaran expository. Expository adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal.
Dalam model pembelajaran ekspositori, seorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah, sehingga menyebabkan arah pembelajarannya menonton karena sangat ditentukan oleh kepiawaian ceramah guru. Model pembelajaran berbasis masalah. Nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah problem based learning, yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model ini. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Dalam pembelajaran project based learning, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang beragam. Project based learning adalah salah satu model pembelajaran yang paling kuat karena akan meningkatkan kompetensi siswa secara holistik, baik dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan, melalui pendekatan kontekstual yang dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan. Untuk lebih jelasnya, pemaparan lebih lengkap mengenai model pembelajaran ini dapat disimak di tautan di bawah ini. Model pembelajaran PyCamp merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Model pembelajaran kuantum learning. Kerangka perencanaan dalam pembelajaran kuantum adalah tandur atau tumbuhkan alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Komponen utama pembelajaran kuantum dapat berupa peta konsep sebagai teknik belajar efektif. Teknik memori adalah teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak. Sistem pasak lokasi. Teknik akrostik, teknik menghafal dengan cara mengambil huruf depan dari materi yang ingin diingat kemudian menggabungkannya. Intinya, metode pembelajaran ini menggunakan berbagai cara untuk membuat pembelajaran menyerap dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Caranya bisa sangat interaktif dan melibat peserta didik dalam kegiatan langsung untuk mendemonstrasikan materi diiringi perayaan seperti yel motivasi. Model pembelajaran terpadu merupakan model yang dapat dilibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus agar memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Pembelajaran terpadu terbagi menjadi 10 jenis, yaitu model penggalan, model keterhubungan, model sarang, model urutan, model bagian, model jaring laba-laba, model galur, model keterpaduan, model celupan, model jaringan, model pembelajaran kelas rangkap,
Pembelajaran kelas rangkap menekankan dua hal utama, yakni penggabungan kelas secara integratif dan pembelajaran terpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada dua kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula. Efisiensi adalah kunci dari model pembelajaran ini. Merangkapkan beberapa rombongan belajar dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran kelas rangkap atau bisa disingkat PKR meliputi model PKR 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Model PKR 222 berarti memiliki 2 kelas dan 2 mata pelajaran pada 2 ruangan. Model PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. Model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran ini menekankan pada penyusunan tugas struktur yang wajib diselesaikan oleh peserta didik guna mendalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. Bentuk tugas struktur meliputi laporan ilmiah, portofolio atau produk ciptaan peserta didik, makalah individu, makalah kelompok, dan sebagainya. Model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menitikberatkan pada pengumpulan karya terpilih dari suatu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif, membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Prinsip dasar model pembelajaran portofolio yaitu prinsip belajar peserta didik aktif dan kelompok belajar kooperatif untuk menghasilkan produk portofolio secara bersama. Model pembelajaran tematik merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam suatu tema atau topik pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Pembelajaran tematik mempunyai beberapa prinsip dasar yaitu bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan tema. Efisiensi atau terdiri dari beberapa pelajaran sekaligus. Referensi Hamdayama Jumanta 2016. Metodologi pengajaran Jakarta Bumi Aksara. Hamiah N. Jauhar M. 2014. Strategi belajar mengajar di kelas Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher. Ngalimun 2016. Strategi model pembelajaran Yogyakarta. Aswaja Presindo. Rusman 2018. Model-model pembelajaran atau mengembangkan profesionalisme guru Jakarta. Raja Grafindo Persada. Saifuddin A. dan Berdiati 1 atau 2014. Pembelajaran efektif Bandung PT Ramaja Rosdakarya. Sukmadinata NS dan Xiaodi E. 2012. Kurikulum dan pembelajaran kompetensi Bandung PT Revika Aditama. Suprihati Ningrum Jamil 2013. Strategi pembelajaran Yogyakarta Arus Media. Trianto 2015. Model pembelajaran terpadu Jakarta PT Bumi Aksara. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.